Ya Rob, apakah engkau akan menciptakan sosok makhluk yang mereka punya tabiat merusak, menumpahkan darah? Bertaubat, banyak istighfar adalah penghapusan dosa yang tidak sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin wa ibadati awliyaikal mukhlasin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita untuk bersegera menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh mu'iddat lil muttaqin. Namun surga yang oleh Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan untuk bersegera kepadanya hanya disiapkan untuk mereka orang-orang yang mencapai derajat takwa. Takwa yang disematkan sebagai puncak dari prestasi ibadah hamba. Tentu ketakwaan yang bersih dari segala kedurhakaan. Namun nyatanya tabiat dari manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tabiat berbuat kesalahan, khilaf dan dosa. Disinilah ada satu kontradiksi ketika para malaikat memprotes atau memberikan kritik besar, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Adam dan anak cucunya, ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Rob, apakah engkau akan menciptakan sosok makhluk yang mereka punya tabiat merusak, menumpahkan darah? Di mana keadilan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia penuh dengan dosa, sementara surga sebagai pemberhentian dan tempat kembalinya adalah bagi mereka yang bersih dari dosa-dosa. Disinilah keadilan Allah Subhanahu wa taala yang memfasilitasi sekian banyak pos-pos penghapusan dosa. Ibnu Taimiyah mengumpulkan sekian banyak pos-pos penghapusan dosa. Ada yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala selagi di dunia. Nanti Allah juga masih sediakan pos-pos penghapusan dosa ketika sudah masuk ke alam barzah, dan ada pos-pos sebagai penghapusan dosa ketika orang masuk ke akhirat. 3 di antara yang oleh Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai fasilitas penghapus dosa ketika seorang di dunia, sehingga ketika orang memanfaatkan 3 ini, maka seorang dipastikan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci, bersih dari khilaf, kesalahan dan dosa-dosa. Yang pertama, ketika seorang memanfaatkan fasilitas ibadah yang oleh Allah Subhanahu wa taala syariatkan, maka sesungguhnya seluruh amal soleh, kebaikan ini adalah penghapusan dosa-dosa. Bukankah as-salawatul khams, salat 5 waktu menghapuskan dosa? Wal jum'ah ilal jum'ah, salat Jumat ke Jumat yang lain. Ramadan ila Ramadan mukaffirat, semua adalah penghapusan dosa-dosa. Bukankah air wudhu yang jatuh juga menghapuskan dosa-dosa dari tangannya, kakinya, dari wajahnya, mulut, dan seluruh air membawa dosa-dosa, sehingga bersihlah seorang yang memperbanyak amal wudhunya,
Bukankah semua amal soleh, semua sedekah, semua syariat yang oleh Allah Subhanahu wa taala wajibkan, anjurkan, bahkan yang mubah namun bernilai ibadah adalah penghapusan dosa-dosa. Ada fasilitas yang kedua yang oleh Allah Subhanahu wa taala sediakan sebagai penghapusan dosa selain memperbanyak amal soleh adalah banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah amal kedurhakaan harus didasari atas pengakuan bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Maka inilah yang membedakan antara Adam alaihissalam dan iblis laknatullah alaih. Bukankah iblis punya banyak prestasi ibadah, namun ada satu kesalahan yang tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan, tidak disadari bahwa itu adalah dosa dan dia berbangga dengan dosanya. Maka semakin besarlah dosa yang oleh Allah Subhanahu wa taala ganjar sebagai sebuah hukuman baginya. Namun berbeda dengan Adam alaihissalam, ketika melakukan kesalahan, beliau Nabiullah Adam alaihissalam mengaku bahwa itu adalah kesalahan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Bertaubat, banyak istighfar adalah penghapusan dosa yang tidak sederhana. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan lal kabair ma'al istighfar, bahkan tidak ada dosa besar ketika selalu diiringi dengan istighfar. Wala saghair ma'al istimrar, dan begitu sebaliknya, tidak ada dosa yang dianggap kecil ketika itu dilakukan terus menerus. Maka seyukyanya setiap kita memperbanyak istighfar, sebagaimana Nabi SAW katakan, inilah astaghfiru fil yaum mi'ah. Ada satu riwayat 100 Nabi SAW beristighfar, ada riwayat yang lain 70. Artinya bahwa kalau Nabi SAW saja yang tanpa dosa, sekalipun ada kesalahan, mungkin beliau sebagai manusia dosanya sudah diampuni, tapi beliau masih meminta ampun kepada Allah. Kalimat istighfar, kalimat permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk dari pertaubatan dari semua kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, baik yang zahir maupun batin, bahkan baik yang disadari atau tidak disadari, merupakan penghapusan dosa-dosa. Yang ketiga, ini bagian dari fasilitas Allah Subhanahu wa taala yang terakhir yang diberikan sebagai penghapusan dosa-dosa di dunia adalah ridho dengan musibah, dengan susah payah, dengan kelelahan, dengan semua ketidaksenangan yang oleh Allah Subhanahu wa taala timpakan. Tentu semua kita adalah manusia yang pernah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin, tidaklah semua musibah yang Allah timpakan itu semuanya dari Allah. Apakah itu yang menyenangkan atau yang menyusahkan? Apakah itu yang dia suka atau yang tidak dia suka? Seyukyanya semua itu, apalagi musibah yang bentuknya sesuatu penyakit, sesuatu yang tidak menyenangkan, kalau itu diiringi dengan ridho kepada takdir dan ketentuan Allah, itu semua penghapusan dosa. Hatta syaukah, bahkan Nabi SAW katakan, sampai seandainya itu adalah satu duri yang menusuk, mukafirat, itu semua adalah penghapusan dosa. Kalau seandainya ada musibah yang lebih besar, mungkin penyakit yang tidak tersembuhkan, bahkan mungkin musibah-musibah yang dahsyat, itu sesungguhnya adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa-dosa manusia. Dikehendaki oleh Allah, mungkin ketika dia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya, dia kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Ketika dia didatangi oleh malaikat maut dalam keadaan bersih tanpa dosa, karena dia telah memperbanyak ibadah, karena dia telah memperbanyak istighfar dan taubat, dia juga telah ridho dengan semua musibah yang
ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 fasilitas yang Allah siapkan di dunia. Ada 3 selanjutnya yang oleh Allah Subhanahu wa taala berikan nanti di alam barzah. Barangkali akan kita bahas di segmen yang lain. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.